Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya untuk pertemuan kedua pada pekan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Anak-anak solihah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ala bi khair. Alhamdulillah sehat ya. Nikmat sehat patut kita syukuri. Karena dengan sehat kita bisa beribadah kepada Allah. Karena kita diciptakan apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kalau sakit bagaimana Ustaz? Sakit juga bisa beribadah. Tetapi dengan adanya sehat, kita lebih mudah dalam beribadah ya. Maka patut kita syukuri nikmat sehat tersebut. Baik, sebelum memulai, Ustaz absen terlebih dahulu ya. Askana virus. Amira. Hadir Ustaz. Sarasari. Hadir Ustaz. Salwa Zakiyatun Nisa. Kayyisa Maryam. Hadir Ustaz. Aisyah Jelita. Aisyah Jelita. Nadine Alia. Nadine Alia. Abdurrahman Umar. Muaz. Muaz Ibnu Muhammad. Hadir Ustaz. Haris Arundaya. Haris Fauzan. Hadir Ustaz. Afan Al-Khalifah. Bashir. Hadir. Muhammad bin Raihan. Hadir Ustaz. Arkan Abdurrahman. Hasan Zahir. Hadir Ustaz. Muhammad Faiz Makarim. Hadir Ustaz. Muhammad Fadil Diaul Haq. Muhammad Rayyan Atoya. Hadir Ustaz. Baik, apa ada yang belum disebutkan namanya? Saya Ustaz. Itu tadi ada tulisannya, Bun. Siapa? Umar itu Ustaz. Abdurrahman Umar Ustaz. Abdurrahman Umar Ustaz. Yang Triambarwati itu ya? Iya Ustaz. Ada Iya, Ustaz. lagi? Ya. Tidak ada ya?
Cukup ya. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa bersama-sama ya. Rabbi zidni ilman kemudian Allahumma Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang apa? Tentang KPK ya? Atau apa ya? tentang sifat komutatif dan asosiatif. Sifat komunitas. Sifat Oh, komunitas. iya. Komutatif dan Distributif. asosiatif. Bukannya yang KPK itu kelas 4 ya, Ustaz? Iya, Iya, berarti pertemuan Iya. sebelumnya belajar tentang asosiatif dan distributif ya? Iya. Ya, Ya, Ustaz. Ustaz. Ya. Berarti pertemuan ini kita akan belajar tentang distributif terhadap perkalian dan pengurangan. Kemudian kita juga akan belajar tentang operasi bilangan campuran. Sudah dipelajari di rumah anak-anak solih sekalian? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Baik, kita mulai ya. Slide-nya sudah tampil semua ya. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Salah slide berarti ya. Ini kelas 6. Baik, sebelum memulai, saya bacakan terlebih dulu adab-adab menuntut ilmu. Yang pertama, harus mengikhlaskan niat hanya pada Allah Ta'ala. Jadi, bukan karena yang lain-lain ya. Karena memang niatnya ikhlas karena Allah. Karena Allah yang perintahkan kita untuk apa? Untuk belajar. Kemudian, bersungguh-sungguh, bersemangat. Dan yang terakhir, yaitu mengikat ilmu. Dengan cara apa? Mencatatnya. Atau menulisnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar tentang asosiatif dan distributif ya. Jadi, kalau misalnya distributif pada penjumlahan, yang kita lihat pertama apa? Pengkalinya ya. Di sini ada 5. Nah, 5 ini akan kita kalikan dengan 6. 5 dikali 6. Kemudian jangan lupa tanda penjumlahannya. Kemudian 5 kita kalikan lagi dengan 7 ya. 5 dikali 7. 5 dikali 6 berapa? Anak-anak solihah? 30. 30. 30. Kemudian 5 dikali 7? 35. 35.
30 ditambah 35. 65. 65. Untuk yang ini, yang nomor 2 sama ya. Kita lihat 8-nya. Nah, 8-nya kita kalikan dengan 4. 8 dikali 4. Kemudian jangan lupa tanda penjumlahannya. Kemudian baru kita kalikan 8 dengan 6. 8 dikali 6. 8 dikali 4 berapa, anak-anak? 32. 22. Kemudian 8 dikali 6. 45. 8. Jadi 32 ditambah 48. 80. 80. Udah ya. Kemudian misalnya 30. Kita lihat pengkalinya. 30 dikali 7. 210. Jangan dulu. Diselesaikan dulu ya penguraiannya. Ditambah 8 atau 30 dikali 9. 30. 180. 180. Jadi 30 kali 7. 390. 370. Jadi 210 ditambah 270 berapa? 440. Kemarin sudah sampai sini ya, berarti ya. Baik. Kalau begitu, bagaimana kalau misalnya soalnya pengurangan? Sama caranya kayak yang seperti yang penjumlahan. Tetap yang kita lihat adalah pengkalinya. Di sini kita lihat contohnya 8 ya. Maka 8 kita kalikan dengan 17. 8 dikali 17. Nah, di sini bukan penjumlahan. Di sini ada pengurangan ya. Jadi pengurangan. Kemudian 8 dikali 7. 8 dikali 17 berapa, anak-anak Solihah? 66. Bukan ya. Kalau tidak tahu, kita coba dengan cara menyusunnya. 17 dikali 8. 7 dikali 8 berapa? 136. 138. 7 dikali 8. 136. 50. 56. Kemudian 6-nya yang kita tulis ya, 5-nya kita simpan. 1 dikali 8, 8 ya. Kemudian 8 ditambah 5, 13. 13. 13. Berarti 17 dikali 8 adalah 136. Kemudian 8 dikali 7 berapa? 56. 56. Jadi 136 dikurangi 56. 80. 80 ya. Nah, ini kalau misalnya soal yang berbeda bagaimana Ustaz? Misalnya dibalik sama saja ya. Contoh misalnya 19 dikurangi 9 dikali 6
Sama saja pengerjaannya. Ini kan bersifat komutatif ya. Dibolak-balik ya. Sama saja. Jadi 19 akan kita kalikan dengan 6. 19 dikali 6. Kemudian jangan lupa tanda pengurangnya. Dan 9 dikali 6. 19 dikali 6 berapa, anak-anak? 114. 114. 114. Kemudian 9 dikali 6. 54. 54. 54. 54. Kemudian 114 dikurangi 54. 60, Ustaz. 60, Ustaz. 60. Itu kalau menggunakan sifat distributif ya. Kalau menggunakan sifat asosiatif, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. Baik. Kita akan masuk ke operasi hitung campuran. Nah, bagaimana operasi hitung campuran dalam bilangan bulat? Perhatikan aturan-aturannya ya. Aturan pertama, kalau ada tanda kurung, maka tanda kurung yang di dalam tanda kurung yang dikerjakan terlebih dahulu. Diingat tanda kurung, apabila ada tanda kurung, maka tanda kurung yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kemudian, penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat. Cara pengerjaannya secara urut dari kiri. Kemudian, perkalian dan pembagian juga merupakan setingkat. Maka pengerjaannya urut dari kiri. Perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga perkalian atau pembagian didahulukan pengerjaannya. Baik, kita coba ya. Misalnya 1. 4 dikurangi 2 dibagi 2. Askana virus. Askana virus. Tahu, Ustaz. Nah, bagaimana pengerjaannya? Diingat, tanda kurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Jadi yang dikerjakan yang di mana? 4 dikurangin 2. Baik, jadi 4 dikurangi 2 berapa? 2, Ustaz. 2. 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1. Benar ya? Tanda kurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Kemudian, misalnya 4 dikurangi 2 dibagi 2. Amira. 4 dikurangi 2 dibagi 2. Almira Sahira Makarim, Ustaz. Kenapa? Saya, Ustaz. Almira Sahira Makarim. Bukan. Bukan, Is. Bukan. Amira, ada Amira? Ada, Ustaz. 4 dikurangi 2 dibagi 2.
Yang mana duluan yang dikerjakan? Dua Ustaz. Dua dibagi dua Ustaz. Iya, 2 dibagi 2 terlebih dahulu yang dikerjakan. 2 dibagi 2 berapa hasilnya? Dua dibagi dua 1. 1. Jadi 4 dikurangi 1? 3. 3. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada tanda kurung, maka tanda kurung duluan yang dikerjakan. Kemudian perkalian dan pembagian adalah setingkat. Jadi pengerjaannya secara urut. Pengurangan dan penjumlahan juga setingkat. Maka pengerjaannya secara urut dari kiri. Contoh yang lain, misalnya 4 dibagi 2 dikali 2. Tarasi azza. Yang mana Jawabannya yang dikerjakan dulu? yang pembagian Baik, jadi 4 dibagi 2? 2 terus dikali 2 2. Kemudian 2 dikali 2? 4. 4. Nah, kita lihat di sini. Pembagian dan perkalian merupakan setingkat. Jadi pengerjaannya secara urut. Maka dikerjakan secara urut dari kiri ke kanan. Dari sini dulu ya, secara urut. Kemudian dilanjutkan ke sini. Mudah ya? Atau ada yang ingin bertanya? Silakan. Insya Allah tidak Ustaz. Tidak Ustaz, insya Allah. Tidak Mudah ada ya? Ustaz. Jadi dicatat saja yang ini aturannya. Ada 4 aturan. Pertama, tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, dahulukan yang di dalam tanda kurung. Kemudian apabila ada penjumlahan dan pengurangan, maka pengerjaannya secara urut dari kiri. Aturan ketiga, perkalian dan pembagian juga merupakan setingkat. Jadi pengerjaannya secara urut juga. Kalau misalnya perkalian dan pembagian bertemu dengan penjumlahan dan pengurangan, maka perkalian dan pembagian didahulukan. Sudah ini ya, dicatat ya. Sudah Ustaz tadi. Saya belum selesai, Ustaz. Baik, kita lanjut ya. Iya, Ustaz. Nah,
nomor 3, kita lihat nomor 3. Bagaimana kalau kita lihat ini ya, ada pembagian dan perkalian. Ada apa? Ada pembagian dan perkalian, artinya setingkat. Maka pengerjaannya harus secara urut dari kiri. Kalau tidak urut, maka akan salah jawabannya ya. Misalnya 2 kali 2 kita kerjakan terlebih dahulu. Akan menjadi 4 dibagi 2 dikali 2, hasilnya 4 ya. Kemudian 4 dibagi 4, hasilnya 1 ya. Nah, cara pengerjaan yang seperti ini salah ya. Karena kalau pembagian bertemu perkalian atau perkalian bertemu pembagian, maka pengerjaannya apa? Urut dari kiri. Seperti itu ya. Diingat aturannya. Ya. Tapi kalau ada yang dikurung itu berarti kerjain yang dikurung dulu kan? Baik. Kalau ada yang dikurung, maka yang dikurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Misalnya apa? 4 dibagi 2 dikali 2. Tapi 2 kali 2-nya dikurung. Maka, walaupun pembagian dan perkalian ini setingkat, tapi karena ada tanda kurungnya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu apa? Tanda kurung. Jadi, 4 dibagi 2 dikali 2, 4. Hasilnya 1. Seperti ini ya. Tetapi kalau tidak ada tanda kurungnya, pengerjaannya dari awal ya, urut dari sebelah kiri. Yang seperti ini, kalau tidak ada tanda kurungnya. Kalau ada tanda kurungnya, pakai cara yang ini ya. Tanda kurungnya yang terlebih dahulu dikerjakan. Ada di aturan pertama. Apabila ada tanda kurung, maka tanda kurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Silakan apabila ingin ada yang ditanyakan lagi. Atau tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut. Insya Allah tidak, Ustaz. Diingat-ingat aturannya, tanda kurung. Kalau ada tanda kurung, maka tanda kurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Baik, kita mulai ya. Untuk ayo berlatih 1.16. Kita lihat di sini ada pada pembagian dan perkalian. Maka yang kita kerjakan terlebih dahulu apa? Urut ya. Jadi 30 dibagi negatif 3. Berapa hasilnya? Negatif 10. Negatif 10. Negatif 10. Kemudian negatif 10 dikali 4, hasilnya? Negatif 40. Negatif 40. Baik, di sini ada lagi pembagian dan perkalian. Maka tetap urut ya, dari negatif 28 dibagi negatif 4. Berapa hasilnya? Negatif 7. Negatif 7. Negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif. 7 ya. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif ya. Yes, Ustaz. Kemudian 7 dikali negatif 2.
Negatif Hasilnya 14. Negatif 14. negatif Negatif 14. 14. Lanjut lagi. Negatif 25 dibagi negatif 5. 5. 5. 5. Kemudian 5 dikali 4 hasilnya 20. 20. Negatif 36 dibagi negatif 3. 12. 12. 12 ya. Kemudian 12 dikali negatif 4. Negatif 48. 50. Negatif 48. 48. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya. Tidak ada ya? Paham semua berarti ya? Paham Ustaz. Paham, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Baik, kita mulai ya. Kita buka di uji kompetensi 1. Harga sebuah piring harganya 3.250. Kemudian ditanya berapa harga 3 lusin piring? 1 lusin itu berapa? 12. 12 ya. 12. Berarti yang ditanya adalah berapa piring? 36. Piring. 36, Ustaz. 36. 3 dikali 12 ya. Ya, Ustaz. Maka yang ditanya berapa piring? 36. 36. 6. Kemudian yang ditanya harganya. Harga dari 36 piring. Maka jawabannya 3.250 dikali 36. berapa? 36. 36. Hasilnya berapa rupiah? 117. Kita coba ya. 3.250 dikali 36. 0 dikali 6 0. 0. 0. 5 dikali 6 0. 30. 30. Simpan ya 3-nya ya. 15. Kemudian 2 dikali 6 12. 12. 12 ditambah 3 15. 15. Kita simpan lagi 1. Kemudian 3 dikali 6 18. 18 tambah 1 19. 19. 19. Kemudian susun yang di bawahnya 0 dikali 3 0. 5 dikali 3 15. 15. 15. Simpan 1 ya. Simpan 1. Kemudian 2 dikali 3 6. 6. 6 ditambah 1 7. 3 kali 3 9. 9. kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan 0 ditambah 0 0. 5 ditambah 5 10. 10. terus 0. Kemudian 1 ditambah 9 10. 10 ditambah 7 17. 17. kemudian 1 lagi di sini 1 tambah 1 2. 2 ditambah 9 11. 11. 11. Berarti harganya berapa? 117.
117. 117.000. 11.000. Ada yang bingung di sini? Ustadz, Afan izin bertanya, Ustadz. Maksud Iya. kan itu tadi katanya harga 3 lusin piring. Nah, lusin itu apa, Ustadz? Satu lusin itu artinya 12 buah. Oh, kan Ustadz. Jadi satu lusin artinya 12 buah. Berarti kalau 3 lusin berapa buah, berapa piring? Maka 3 dikali 12 ya. 12. Jadi 3 dikali 12 artinya 36. Berarti 3 lusin piring sama dengan 36 piring. Seperti itu ya. Oh, Ustadz. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Ini Ustadz. Tidak ada? Ustadz, harga sebuah piring itu maksudnya berapa piring, Ustadz? Satu piring. Iya. Kan satu buah, sebuah, berarti sepiring, satu piring. Jadi harga satu piring itu 3.250. Berarti kalau ditanya berapa harga dari 2 piring, maka tinggal dikalikan 2. Kalau ditanya berapa harga dari 36 piring, maka tinggal dikalikan 36. Di sini harga satu piringnya adalah 3.250. Kalau ditanya 36 piring, maka dikalikan dengan 36. Setelah dikalikan dengan 36, ternyata hasilnya 117.000. Jadi harga 36 piring adalah 117.000. 117.000 rupiah. Sudah mencatatnya? Sudah, Ustadz. Sudah, Ustadz. Kalau sudah, kita coba soal berikutnya. Nah, 200 ditambah 125 dibagi 25, hasilnya adalah N. Berapa nilai N-nya? Ini kita baru belajar tadi. Yang dikerjakan yang mana dulu? Yang pembagian dulu, Ustadz. Ini bagi dulu. Iya, 200 ditambah 125 dibagi 25. 5. 5. Berarti 200 tambah 5. 205. 205. Berarti nilainya berapa? 205. 255. Ada yang ingin ditanyakan? Maksudnya N itu apa? Inilah. Di sini 200 ditambah 125 dibagi 25, itu hasilnya adalah N. Atau titik-titik. Kayak belum diketahui gitu ya, Ustadz ya? Iya, jadi ini belum diketahui. N-nya ini berapa yang ditanyakan? Ini sama aja kayak ditanya hasilnya sama dengan berapa, teman diubah jadi nilai N gitu aja kan Ustadz, caranya beda. Iya, benar. Seperti itu ya. Jadi, tinggal dicari nilai N-nya. Contoh yang lain misalnya,
40 ditambah 7 sama dengan A. Berapa nilai A? 47. 47. 47. Nilai A sama dengan 47. 47. Kemudian kalau misalnya soal yang begini bagaimana? 40 ditambah A sama dengan 47. Berapa nilai A? 7. 7. 7. Nilai A-nya adalah 7. 7. 7. Ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya Ustaz, kalau misalnya 40 ditambah A kan hasilnya 47 Ustaz. Berarti kalau cara biar tahu, kalau misalnya belum tahu itu tinggal dikurangin ya Ustaz, biar tahu Ustaz. Atau gimana Ustaz? Kalau misalnya belum diketahui Ustaz 40 ditambah A hasilnya 47. Nah, A-nya belum ketahuan Ustaz. Nah, itu caranya dikurangin atau gimana Ustaz? Dikurang. Maksudnya belum tahu kalian sudah masuk ke bab ini atau belum ya. Tapi Ustaz jelasin ya caranya. Udah itu Ustaz. Baik, kita coba ya. Kita pelan-pelan saja, yang mudah-mudah saja. Misalnya 4 ditambah A sama dengan 12. Bagaimana mencari A-nya? Cara 12 mencari kurang 4. A-nya, kita pindahkan 4 ke sisi sebelahnya. Nah, maka karena 4 berpindah ke sisi sebelahnya, tandanya juga berubah atau berbalik. Yang tadinya positif, 4 ini kan positif, maka berubah menjadi negatif, jadi negatif 4. A-nya sama dengan 12 dikurangi 4. 12 dikurangi 4 berapa? Anak-anak lihat? 8. 8. Seperti itu. Kalau misalnya 7 atau misalnya A ya, A dikurangi 7 sama dengan 3. Maka untuk mencari A-nya, negatif 7-nya kita pindah ke seberang. Karena dia berpindah, maka tandanya ikut berubah. Jadi negatif 7 berubah jadi apa? Minus 7. Jadi positif ya 7-nya ya. Jadi berubah tanda. Maka A-nya 3 tambah 7 sama dengan 5. 3 ditambah 7 10. 10. 10. Itu. Jadi kalau berpindah posisi, maka tandanya ikut berubah. Silakan apabila ingin ada yang ditanyakan. Sebenarnya belum tahu Ustadznya. Ini kalian sudah masuk ke sini atau belum ya materinya? Tapi nggak apa-apa Ustadznya. Ya sudah deh Ustaz. Hanya udah deh Ustaz. Jelasin ya. Ustadznya jelasin.
Sudah ya, kita lanjut ya. Ya, Ustaz. Ustaz. Baik. Oh, 15 pangkat 2. 15 pangkat 2 artinya apa? 15 kali 15. 15 kali 15. Kali 15. Hah? Kemudian 10 pangkat 2 artinya 10 kali 10. 10 kali 10. 150. Kemudian dikurangi 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8 ya. Iya. Kemudian ditambah 7 pangkat 2. 7 kali 7 Coba kita kerjakan. Yang pertama apa? Tanda kurung terlebih dahulu yang dikerjakan. 15 kali 15 hasilnya 210. 210. 10. 150. 15 dikali 15. 225. Apa ya? 5 dikali 5 225. 225. 1 dikali 5 berapa? 25. 1 kali 5. 5 ditambah 2 7. 75. Kemudian 5 dikali 1 5 ya. Iya, 1 dikali 1 1. 1. Kita jumlahkan. 1. Jadi 5 7 ditambah 5 hasilnya 12. 12. Simpan 1 sini ya, 1 ditambah 1 berarti 15 kali 15 hasilnya 225. 225. Kemudian ditambah 10 kali 10 100. 100. 325. 325. 8 dikali 8 8 dikali 8, 64. 64. 13. 7 kali 7. 325 dikurang 100. Kalau 7 dikali 7 berapa hasilnya? 49. 49. Kerjakan yang dikurung terlebih dahulu. 225 ditambah 100 berapa hasilnya? 335. 325. 25. Kemudian dikurangi 64 ditambah 49 141. berapa? 64 ditambah 49 Terus 13. 13. 13. 103. 113. Kemudian 325 dikurangi 113 212. 112. 212. 212. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, Ustaz. Tidak ada ya. Nah, kalau ada yang dikurung, maka yang dikurung terlebih dahulu yang dikerjakan. Tapi di dalam kurung di sini ada 15 kuadrat, artinya 15 kali 5. Kemudian 10 kuadrat, artinya 10 kali 10. Maka pengerjaannya yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dulu ya, yaitu 15 dikali 15. Kemudian 10 dikali 10. Barulah dijumlahkan
Sama, yang 8 kuadrat juga kita uraikan lagi. Jadi 8 kali 8. Kemudian 7 kuadrat, jadi 7 kali 7. Yang dikerjakan yang perkalian dulu ya. Nah, setelah dikerjakan perkaliannya, jadilah dalam bentuk yang seperti di soal. Jadi 15 kuadrat menjadi 225. Menjadi 225, 10 kuadrat menjadi 100, 8 kuadrat menjadi 64, kemudian 7 kuadrat menjadi 49. Barulah ini sama seperti yang di soal ya, bentuknya. Nah, setelah seperti ini, maka yang dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang dikurung. Ingat aturan dari operasi hitung campuran bilangan bulat. Sampai sini paham semua ya? Insya Allah paham Ustaz. Ustaz. Paham, Ustaz. Ustaz. Baik, kita sudah selesai ya berarti ya. Satu lagi, biar ini kita mengingat kembali tentang, ada yang ingat ini? Oh, ingat Ustaz. Nah, Hmm. terakhir sebelum kita tutup. Nah, kita kalau ada diagram panah seperti ini atau garis-garis bilangan, maka yang kita lihat terlebih dahulu adalah titik awalnya, yaitu titik 0. Ya, Ustaz. Nah, kemudian kita lihat yang bergerak dari titik 0 itu ada apa saja? Ada 2 ternyata. Yaitu lihat ke kiri sebanyak 3 satuan. Nah, jadi negatif 3 ya. Kemudian yang satu lagi bergerak ke kiri sebanyak 5 satuan atau negatif 5. Nah, setelah itu seharusnya ada pergerakan lagi. Kita lihat di negatif 3, apakah ada pergerakan lagi di sini? Ternyata tidak ada pergerakan ya, maka bukan diawali dari negatif 3. Kemudian kalau kita lihat dari negatif 5, apakah ada pergerakan lagi? Ada ya? Ada Ustaz. Pergerakan ke kanan. Pergerakan ke kanan sebanyak berapa satuan ini? Bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan ya. Nah, jadi N-nya adalah 2 ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk matematika atau kalimat matematika, maka yang di awal adalah 5 ya, negatif 5. Kemudian, karena apa kita pakai negatif 5? Karena negatif 5 setelah bergerak ke kiri sebanyak 5 satuan, ada pergerakan lagi nih ke kanan sebanyak 2 satuan. Sementara yang negatif 3 tidak ada pergerakan kembali, maka diawali bukan dari 3, tetapi dari negatif 5. Kita awali dari negatif 5, kemudian bergerak lagi sebanyak 2 satuan ke kanan, atau N. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya di sini kan? Hasilnya di sini, yaitu negatif 3. negatif 3. Berarti jawabannya yang mana? Nomor yang C Ustaz. Yang C. Ustaz. Kalau ditanya nilai N-nya berapa?
2 Ustaz. Dua. 2. Karena dilihat dari sini ya, bergerak ke kanan sebanyak 2 satuan, berarti nilai N-nya adalah 2. Atau menggunakan cara yang tadi. Jadi, apa? Negatif 5-nya kita ubah posisinya atau berpindah posisi. Maka N-nya sama dengan negatif 3, negatif 5 berpindah menjadi apa? Positif 5. ya. Positif. Positif. Negatif 5. Jadi negatif 3 ditambah 5 hasilnya 2 ya. 2. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang ini diagram panah? Ini sudah dipelajari Ustaz Egi ya di awal pertemuan. Ustaz. Jadi dilihat kalau sudah bergerak pasti akan bergerak lagi. Kalau misalnya yang negatif 3 kita lihat, wah ternyata tidak ada pergerakan, berarti bukan diawali dari negatif 3. Kita cari yang ada pergerakan kembali. Ternyata yang negatif 5 bergerak kembali ke kanannya, maka negatif 5 yang kita pakai di awal, bukan negatif 3. Baik, sampai sini ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanallah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yay, let's go, San.